Subtopik yang akan dibahas pada video ini ialah yang pertama, deskripsi singkat mengenai Bank Mandiri Syariah pada tahun 2019. Yang kedua, unsur-unsur laporan keuangan pada Bank Mandiri Syariah yang mencangkup laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan laba rugi dan penghasilan, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, dan yang terakhir, rasio keuangan bank only. Dan yang ketiga, berisi mengenai analisis laporan-laporan keuangan tadi yang mencangkup pertama, analisis horizontal atau common size. Yang kedua, analisis vertikal atau analisis perbandingan. Dan yang terakhir adalah rasio keuangan. Rasio keuangan ini mencangkup rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio produktivitas, dan yang terakhir rasio aktivitas. Sumber data yang kami gunakan untuk membuat video ini berasal dari data annual PT Bank Syariah Mandiri pada periode 2019. Lalu, bagaimanakah pembahasan dari subtopik yang kami pilih tersebut? Langsung saja yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya Rani Riatari dan 3 teman saya, yaitu Lutfiah Handiasti, Hanan Laili, dan Anisha Nurifah. Kami ingin menganalisa laporan keuangan Bank Mandiri Syariah tahun 2019. Analisis rasio Bank Mandiri Syariah 2019. Untuk mewujudkan visi menjadi bank syariah terdepan dan modern, Bank Mandiri Syariah pada tahun 2019 berupaya meningkatkan pelayanan dan produktivitas juga kapabilitas. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai laporan keuangan Bank Mandiri Syariah pada tahun 2019. Apa saja sih yang ada di dalam laporan keuangan tersebut? Adapun yang pertama ialah laporan posisi keuangan konsolidasi. Di dalamnya terdapat akun aset, liabilitas, dana syirkat temporer, surat berharga, dan ekuitas. Yang kedua, ada laporan laba rugi dan penghasilan. Di dalamnya terdapat beberapa akun seperti pendapatan jual beli atau bagi hasil, laba usaha, beban usaha, dan zakat. Selanjutnya adalah laporan arus kas yang berisikan akun arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, atau kas dan setara kas pada awal dan akhir tahun. Selanjutnya adalah laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Pada laporan ini berisikan mengenai sumber dan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh bank. Selanjutnya berisi mengenai saldo awal dan akhir dana zakat per tahunnya. Selanjutnya adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Pada laporan ini berisikan mengenai sumber dan penggunaan dana kebajikan yang dilakukan oleh bank dan saldo awal dan akhir dana kebajikan per tahunnya. Selanjutnya adalah laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang terdiri dari 2 akun, yaitu akun pendapatan usaha utama dan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Dan yang terakhir adalah rasio keuangan bank only yang berisikan mengenai nominal rasio dari akun-akun laporan bank seperti akun permodalan, akun aset, atau likuiditas. Ada juga akun kepatuhan dan akun rasio lainnya. Semua tadi adalah laporan-laporan yang ada pada laporan keuangan Bank Mandiri Syariah di tahun 2019. Selanjutnya ada analisis vertikal. Cara menghitungnya adalah jika kita ingin menghitung kas 2019, maka yang dimasukkan adalah saldo kas 2019 dibagi total aset dikali 100%.
Pada laporan posisi keuangan konsolidasi, akun kas tahun 2018 mengalami kenaikan di tahun 2019. Selanjutnya pada piutang murabahah mengalami penurunan dari 37,96% menjadi 35,10%. Pada laporan laba rugi dan penghasilan, jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019 yang awalnya 45% menjadi 37%. Pada laporan arus kas mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 2019. Pada laporan sumber dan penyaluran dana zakat, di bagian sumber dana zakat mengalami kenaikan dari 35% menjadi 66%. Selanjutnya pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan di tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan, sedangkan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil mengalami penurunan. Yang terakhir ada rasio keuangan atau bank only, itu dilihat dari total kepatuhan mengalami kenaikan yang awalnya 100% menjadi 110,42% di tahun 2019. Kesimpulan dari hasil analisis vertikal Bank Mandiri Syariah periode 2018-2019 yaitu mengalami kenaikan. Selanjutnya ada analisis horizontal atau perbandingan dalam menghitung pendapatannya, yaitu dengan tahun sekarang dikurangi dengan tahun sebelumnya, dan untuk menghitung persennya yaitu pendapatan dibagi tahun sebelumnya. Yang pertama itu laporan posisi keuangan konsolidasi. Dari kesimpulan tersebut, laporan posisi keuangan konsolidasi jumlah aset mengalami kenaikan sebesar 20,58%. Selanjutnya, pada jumlah liabilitas mengalami kenaikan sebesar 194%. Jumlah dana syirka temporer juga mengalami kenaikan sebesar 13,74% dan jumlah ekuitas mengalami kenaikan sebesar 15,1%. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan. Untuk laporan laba rugi, hampir semua komponen mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib mengalami kenaikan sebesar 36% dan jumlah laba rugi komprehensif mengalami kenaikan sebesar 66%. Yang ketiga, laporan arus kas. Kesimpulannya yaitu hasil analisis laporan arus kas mengalami kenaikan sebesar 22%. Yang keempat, laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Kesimpulannya yaitu hasil analisis laporan sumber dan penyaluran dana zakat mengalami penurunan sebesar 6%. Yang kelima, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dalam kesimpulannya yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan banyak mengalami penurunan sebesar 69%. Yang keenam, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Dalam kesimpulannya yaitu hasil laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil banyak kenaikan sebesar 11%. Yang ketujuh, laporan rasio bank atau only. Berdasarkan laporan rasio bank only dapat dilihat dari total rasio menunjukkan pada tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Kesimpulan hasil analisis horizontal atau analisis perbandingan dapat disimpulkan bahwa dalam perbandingan laporan keuangan Bank Mandiri Syariah di tahun 2018-2019 mengalami peningkatan atau kenaikan. Analisis tren. Untuk mengetahui dan menghitung angka indeks, kita menggunakan rumus angka indeks tahun sekarang dibagi angka indeks tahun sebelumnya dikali 100%.
Berdasarkan data OJK dari hasil analisis tren angka indeks dapat dilihat bahwa pembiayaan bagi hasil dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, sempat mengalami penurunan di tahun 2017. Pada jumlah pembiayaan sewa mengalami penurunan. Selanjutnya, setelah dianalisis dengan menggunakan analisis tren angka indeks, terjadi kenaikan dan penurunan pada laporan laba dan rugi. Tahun 2016 mencapai 100%, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2017 mencapai 114%. Rasio keuangan Bank Mandiri Syariah dapat dilihat dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas, di mana kita sudah mencantumkan rumus untuk mencari beberapa akun tersebut. Selanjutnya, ada rasio produktivitas dan rasio aktivitas. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang analisis laporan keuangan Bank Mandiri Syariah tahun 2019. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye-bye. See you in next video.